Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ibu Hevi Alberida selaku dosen pembina mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 pada kesempatan kali ini. Yang pertama, saya Melina Berlian sebagai moderator. Yang kedua, ada Ailsa Najma Rahmadani. Yang ketiga, ada Rahmiyati. Dan yang keempat, ada Wela Wulandari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja pada pemateri pertama mengenai kisi-kisi instrumen sikap, yaitu Wela Wulandari. Kepada Wela, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sekarang saya akan menyampaikan tugas kisi-kisi instrumen penilaian sikap, yang mana berhubungan dengan KI1 dan KI2, yaitu kompetensi inti. KI1, menghargai dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Indikator pencapaian kompetensi, menghargai ajaran agama yang dianut. 1.2 melaksanakan ajaran agama yang dianut. 1.3 mengajak teman seagama untuk melakukan ibadah. 1.4 menghayati ajaran agama yang dianut. Bentuk instrumennya yaitu observasi dan penilaian diri. Tingkat aspek efektif yaitu A3, dan A4. Selanjutnya KI2. KI2 yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab. Moderator, tolong share screen-nya. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Indikator pencapaian kompetensi yang saya gunakan yaitu 2.1 menunjukkan perilaku jujur saat meminjam peralatan di laboratorium. Bentuk sikap yang ditunjukkan yaitu sikap jujur. Bentuk instrumennya yaitu observasi dan penilaian teman. Tingkat aspek efektifnya yaitu A5. Yang selanjutnya 2.2 mengumpulkan laporan hasil praktikum tepat waktu. Bentuk sikapnya yaitu disiplin. Tingkat aspek efektifnya yaitu A5. Selanjutnya 2.3 akan alat praktikum dalam keadaan bersih. Bentuk sikap yang ditunjukkan yaitu tanggung jawab. Tingkat aspek efektifnya yaitu A2. Selanjutnya 2.4 membantu teman anggota kelompok dalam melakukan kegiatan praktikum. Sikap yang ditunjukkan yaitu kerjasama. Tingkat aspeknya yaitu A2. Selanjutnya 2.5 menerima saran yang disampaikan teman ketika diskusi. Bentuk sikapnya yaitu toleransi. Tingkat penilaian efektif. Tingkat aspek efektif yaitu A3. Selanjutnya yaitu menyatakan pendapat dengan perkataan yang sopan saat diskusi kelompok. Bentuk sikap yang ditunjukkan yaitu sopan atau santun. Tingkat aspek efektifnya yaitu A5. Dan yang terakhir yaitu berani mengeluarkan pendapat dalam diskusi dan jika ditanya guru. Bentuk sikap yang ditunjukkan yaitu percaya diri. Tingkat aspek efektif yaitu A5.
Lanjut, moderator. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian sikap sosial. Instrumen penilaian sikap sosial yang saya nilai di sini yaitu kerjasama, toleransi, sopan atau santun. Lanjut, moderator. Stop, moderator. Lanjut lagi ke atas. Keterangannya yaitu sikap kerjasama, di mana saya menggunakan kriteria penilaian sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Dengan skor sangat baik yaitu 4, baik skornya 3, cukup skornya 2, dan kurang skornya 1. Indikator penilaian indikator saya yaitu selalu membantu teman kegiatan praktikum, yaitu dengan kriteria sangat baik dan skor 4. Yang kedua, kadang-kadang membantu teman dalam kegiatan praktikum, kriteria baik, skor 3. Yang ketiga, pernah 1 kali membantu teman dalam kegiatan praktikum, kriteria cukup dengan skor 2. Yang terakhir, tidak pernah membantu teman dalam kegiatan praktikum, kriteria kurang, skor 1. Selanjutnya, toleransi. Toleransi sama halnya dengan kerjasama, yaitu menggunakan kriteria dari sangat baik sampai kurang. Indikatornya yaitu selalu menerima saran yang disampaikan teman saat diskusi, kriteria sangat baik dengan skor 4. Yang kedua, kadang-kadang menerima saran yang disampaikan teman saat diskusi, kriteria baik, skor 3. Yang ketiga, tidak pernah menerima saran yang disampaikan teman saat diskusi, kriteria cukup, skor 2. Yang keempat, melarang teman menyampaikan saran saat diskusi, kriteria kurang, skor 1. Yang ketiga yaitu sopan atau santun. Sikap sopan atau santun ditunjukkan dengan indikator selalu menerima saran yang disampaikan teman saat diskusi dengan kriteria sangat baik, skor 4. Yang kedua, kadang-kadang menerima saran yang disampaikan teman saat diskusi, kriteria baik, skor 3. Yang ketiga, tidak pernah menerima saran yang disampaikan teman saat diskusi, kriteria cukup, skor 2. Dan yang keempat, melarang teman menyampaikan saran saat diskusi, kriteria kurang, skor 1. Petunjuk selanjutnya yaitu petunjuk penskoran. Skor akhir sama dengan skor diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100%. Kriterianya yaitu kriteria nilai sangat baik yaitu 81 sampai dengan 100, baik 62 sampai dengan 80, cukup baik 44 sampai dengan 61, kurang baik 25 sampai dengan 44. Lanjut, moderator. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian sikap ilmiah. Instrumen penilaian sikap ilmiah di sini yang saya nilai yaitu jujur, tanggung jawab, disiplin, percaya diri. Lanjut, moderator. Yang mana dalam instrumen penilaian sikap ilmiah, saya juga menggunakan kriteria seperti sikap sosial, yaitu dari sangat baik sampai kurang dengan skor 4 sampai dengan 1. Yang pertama, sikap jujur. Indikatornya saya gunakan yaitu selalu mengembalikan alat labor. Yang pertama, sikap jujur. Indikator yang saya buat yaitu selalu mengembalikan alat laboratorium tepat waktu. Kriteria sangat baik, skor 4. Yang kedua, kadang-kadang terlambat mengembalikan alat laboratorium, kriteria baik, skor 3. Yang ketiga, sering terlambat mengembalikan alat laboratorium, kriteria cukup, skor 2. Dan yang keempat, tidak pernah mengembalikan alat laboratorium ke tempatnya, kriteria kurang, skor 1. Sikap ilmiah yang kedua yaitu disiplin. Disiplin sama halnya dengan jujur, yaitu menggunakan kriteria sangat baik sampai dengan kurang, yaitu dengan penskoran 4 sampai dengan 1.
Yang pertama yaitu indikator yang saya buat yaitu selalu mengumpulkan laporan tepat waktu, kriteria sangat baik, skor 4. Yang kedua, kadang-kadang terlambat mengumpulkan laporan, kriteria baik, skor 3. Yang ketiga, sering terlambat mengumpulkan laporan, kriteria cukup, skor 2. Yang keempat, tidak pernah mengumpulkan laporan, kriteria kurang, skor 1. Sikap ilmiah yang selanjutnya yang saya buat yaitu tanggung jawab. Dengan indikator selalu mengembalikan alat laboratorium dalam keadaan bersih, sangat baik, skor 4. Yang kedua, kadang-kadang mengembalikan alat laboratorium dalam keadaan bersih, kriteria baik, skor 3. Yang ketiga, sering mengembalikan alat laboratorium dalam keadaan kotor, kriteria cukup, skor 2. Dan yang keempat, tidak pernah membersihkan alat labor dengan kriteria kurang, skor 1. Dan penilaian sikap ilmiah yang terakhir yaitu sikap percaya diri. Indikator yang saya buat yaitu selalu berani mengeluarkan pendapat ketika diskusi atau ditanya guru, kriteria sangat baik, skor 4. Yang kedua, kadang-kadang berani mengeluarkan pendapat ketika diskusi atau ditanya guru, kriteria baik, skor 3. Yang ketiga, takut-takut mengeluarkan pendapat ketika diskusi atau ditanya guru, kriteria cukup, skor 2. Dan yang keempat, tidak pernah mengeluarkan pendapat ketika diskusi atau ditanya guru, kriteria kurang, skor 1. Dengan petunjuk penskoran yaitu skor akhir sama dengan skor diperoleh per skor maksimal kali 100%. Dengan kriterianya itu sangat baik, diberikan skor 81 sampai dengan 100, baik 62 sampai dengan 80, cukup 44 sampai dengan 61, dan kurang 25 sampai dengan 44. Demikian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Wela atas penyampaian materinya. Selanjutnya kepada Rahmiyati dipersilahkan. Baiklah moderator, terima kasih. Baiklah, saya akan menampilkan kisi-kisi instrumen penilaian sikap yang telah saya buat. KD ini yaitu tentang sistem gerak pada manusia. Baiklah, yang pertama, di KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Untuk indikator pencapaian kompetensi ini ada 2, yaitu melaksanakan ajaran yang dianut dengan bentuk instrumennya observasi dan penilaian diri. Tingkat aspek sikapnya yaitu A2. Yang indikator pencapaian kompetensi 1.2-nya menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan mengenai ciptaannya terhadap sistem gerak manusia. Dengan tingkat aspek sikapnya yaitu A5. Selanjutnya kompetensi inti atau KI.2 yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. Untuk IPK-nya di 2.1 yaitu menunjukkan sikap peduli terhadap orang lain pada saat mengajukan pendapat. Dengan sikapnya yaitu sikap peduli. Instrumen penilaiannya observasi dan penilaian teman. Dengan tingkat aspek sifatnya A5. Yang kedua yaitu menunjukkan rasa ingin tahu terhadap sistem gerak manusia dalam aktivitas sehari-hari. Bentuk sikapnya rasa ingin tahu dengan tingkat aspek sifatnya yaitu A5. Yang IPK 2.3-nya menunjukkan sikap aktif berinteraksi dalam berdiskusi atau tanya jawab dan menyelesaikan masalah.
dengan bentuk sikapnya aktif. Selanjutnya, tingkat aspek sikapnya di sini A5. Pada IPK 2.4 menunjukkan sikap jujur dalam mengumpulkan informasi atau data hasil pengamatan. Bentuk sikapnya jujur dengan tingkat aspek sifatnya yaitu A5. Selanjutnya pada IPK 2.5 melakukan pengamatan dengan baik, yaitu bentuk sikapnya bertanggung jawab dan tingkat penilaian aspek sifatnya yaitu A3. Selanjutnya, menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain dengan bentuk sikap, toleransi, serta tingkat penilaian aspek sifatnya A3. Selanjutnya, membantu teman dalam menyelesaikan kegiatan kelompok. Bentuk sifatnya kerjasama dengan tingkat penilaian sifatnya A2. Lanjut, moderator. Nah, selanjutnya ada instrumen penilaian sikap. Di sini saya menilai sikapnya ada 4. Yang pertama, rasa ingin tahu. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, aktif. Yang keempat, jujur. Dengan keterangannya, yang pertama, rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu di sini ada 4 kriteria yang dinilai. 4 kriteria, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Dengan rentang skornya 4, 3, 2, dan 1. Untuk indikator penilaian, yang untuk skor 4 itu selalu menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, antusias, terlibat aktif dalam kegiatan belajar, baik individu maupun kelompok. Untuk skor yang 3, yaitu sering menunjukkan rasa ingin tahu yang besar, antusias, terlibat aktif dalam kegiatan belajar, baik individu maupun kelompok. Yang untuk skor 2, indikator penilaiannya yaitu kadang-kadang menunjukkan rasa ingin tahu, tidak terlalu antusias, dan tidak terlalu aktif dalam kegiatan belajar, baik individu maupun kelompok. Yang untuk skornya 1, tidak pernah menunjukkan rasa ingin tahu maupun antusias dan sulit terlibat aktif dalam kegiatan kelompok walaupun telah diminta untuk terlibat. Selanjutnya, sikap tanggung jawab. Kriteria dan penskorannya sama dengan sikap rasa ingin tahu. Dengan bentuk indikator penilaiannya, yang pertama, untuk skor 4, selalu bertanggung jawab dalam melakukan pengamatan, mencatat data, mendeskripsikan hasil pengamatan, dan menyimpulkan hasil pengamatan. Selanjutnya, untuk skor 3, sering bertanggung jawab dalam melakukan pengamatan, mencatat data, mendeskripsikan hasil pengamatan, dan menyimpulkan hasil pengamatan. Untuk skor 2, kadang-kadang bertanggung jawab dalam melakukan pengamatan, pencatatan data, mendeskripsikan hasil pengamatan, dan menyimpulkan hasil pengamatan. Untuk skor 1, tidak pernah bertanggung jawab dalam melakukan pengamatan, mencatat data, mendeskripsikan hasil pengamatan, dan menyimpulkan hasil pengamatan. Untuk sikap selanjutnya yaitu sikap aktif. Next, operator. Untuk sikap aktif ini, kriteria dan penskorannya sama dengan yang sebelumnya. Dengan indikator penilaiannya, selalu bersikap aktif dalam berdiskusi atau tanya jawab dan menyelesaikan masalah. Untuk skor 3, sering bersikap aktif dalam berdiskusi atau tanya jawab dan menyelesaikan masalah. Untuk yang skor 2, kadang-kadang bersikap aktif, hanya akan melakukan jika diminta dalam berdiskusi atau tanya jawab dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, untuk skor 1, tidak pernah bersikap aktif dalam menyelesaikan diskusi atau tanya jawab dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya, sikap jujur. Sama seperti sebelumnya, kriteria dan penskorannya sama. Dengan indikator penilaian, seluruh informasi atau data pengamatan yang dikumpulkan sesuai dengan fakta. Yang kedua, untuk skor yang 3, sering informasi atau data pengamatan yang dikumpulkan sesuai dengan fakta. Untuk penskoran 2, kadang-kadang informasi atau data hasil pengamatan yang dikumpulkan sesuai fakta.
Lanjut. Untuk nilai sikap ini, penskoran 1 tidak pernah data hasil pengamatan yang dikumpulkan sesuai dengan fakta. Di sini petunjuk penskorannya, skor akhir sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimal dikali dengan 100%. Dengan kriterianya sangat baik, rentangnya 81 sampai 100, baik 62 sampai 80, cukup 44 sampai 61 dan kurang 25 sampai 44. Lanjut. Selanjutnya, instrumen penilaian sikap sosial. Di sini ada 4 sikap yang dinilai, yaitu toleransi, peduli, kerjasama, dan sopan atau santun. Untuk sikap peduli, sama seperti sebelumnya, kriteria dan penskorannya sama. Dengan indikator penilaian, selalu bersikap peduli terhadap orang lain pada saat mengajukan pendapat kepada semua orang. Untuk skor 3, sering bersikap peduli terhadap orang lain pada saat mengajukan pendapat kepada semua orang. Untuk skor 2, kadang-kadang bersikap peduli terhadap orang lain pada saat mengajukan pendapat atau hanya pada sebagian orang saja. Untuk skornya yang 1, tidak pernah menunjukkan sikap peduli terhadap orang lain pada saat mengajukan pendapat kepada siapapun. Lanjut. Selanjutnya ada sikap toleransi dengan indikator penilaiannya. Untuk skor 4, selalu menghargai perbedaan pendapat dengan teman ketika diskusi. Untuk skor 3, sering menghargai perbedaan pendapat dengan teman ketika diskusi. Untuk skor 2, kadang-kadang menghargai perbedaan pendapat dengan teman ketika diskusi. Untuk skor 1, tidak pernah menghargai perbedaan pendapat dengan teman ketika berdiskusi. Selanjutnya, sikap kerjasama. Dengan indikator penilaiannya, selalu bekerja sama dalam melakukan kelompok, maksudnya dalam melakukan kerja kelompok, sering bekerja sama dalam melakukan kerja kelompok, dan kadang-kadang bekerja sama dalam melakukan kerja kelompok, tidak pernah bekerja sama dalam melakukan kerja kelompok. Sikap selanjutnya, sopan atau santun. Dengan kriteria dan skornya tetap sama. Indikator penilaiannya untuk skor 4 selalu tersenyum, menyapa, dan memberi salam kepada orang yang ditemui. Untuk skor 3 sering tersenyum, menyapa, dan memberi salam kepada orang yang ditemui. Yang untuk skor 2 kadang-kadang tersenyum, menyapa, dan memberi salam kepada orang yang ditemui. Dan untuk skor 1 tidak pernah tersenyum, menyapa, dan memberi salam kepada orang yang ditemui. Di sini petunjuk penskorannya, skor akhir sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimal dikali dengan 100%. Dengan kriteria penilaiannya sangat baik, cukup, dan kurang. Untuk penilaian yang sangat baik itu rentangnya 81 sampai 100, yang baik 62 sampai 80, cukup 44 sampai 61, dan kurang 25 sampai 44. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Rahmiyati atas penjabaran materinya. Selanjutnya penjabaran materi yang akan disampaikan oleh Ailsa Najmah Rahmadani. Kepada Ailsa dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi mengenai kisi-kisi instrumen penilaian sikap. Satuan pendidikannya SMA, materi pelajaran biologi, kelas 10, materi virus. Yang pertama, kompetensi inti. KI 1,
menghargai dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Indikator pencapaian kompetensi 1.1 menghargai ajaran agama yang dianut, yaitu tingkat aspek efektifnya A3. Yang 1.2 melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, tingkat aspek efektifnya A3. 1.3 mengajak teman seagama untuk melakukan ibadah, aspek efektifnya A3. Dan yang terakhir menghayati ajaran agama yang dianut, tingkat aspek efektifnya A4. Selanjutnya KI2. KI2 yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yang terbagi atas gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif. Sebagian besar dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan dalam pergaulan dunia. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 2.1 mengerjakan ujian di sekolah tanpa mencontek. Bentuk sikapnya jujur. Dan ranah efektifnya A5. 2.2 mengumpulkan tugas tepat waktu dengan bentuk sikap disiplin dan ranah efektifnya A5. Yang 2.3 melaksanakan tugas kelompok dengan baik, termasuk dalam bentuk sikap tanggung jawab, ranah efektifnya A3. 2.4 melaksanakan kegiatan kerja bakti, sikapnya gotong royong dan ranah efektifnya A3. 2.5 mendiskusikan tugas kelompok bersama-sama, bentuk sikapnya yaitu kerjasama dengan ranah efektif A2. 2.6 tidak memilih teman dalam berbuat baik, bentuk sikapnya toleransi dan ranah efektifnya A3. 2.7 selalu melaksanakan perintah guru dengan bentuk sikap sopan santun dengan ranah efektif A3. Dan yang terakhir berani melaksanakan presentasi di depan kelas dengan bentuk sikap percaya diri dan ranah efektifnya A5. Selanjutnya, instrumen penilaian sikap. Instrumen penilaian sikap ini terbagi atas dua. Yang pertama, instrumen penilaian sikap sosial, dan yang kedua, instrumen penilaian sikap ilmiah. Instrumen penilaian sikap sosial terbagi atas gotong royong, kerjasama, dan toleransi. Ini merupakan bentuk dari instrumen penilaian sikap sosial yang terbagi atas nomor, nama siswa, dan sikap-sikap yang akan dinilai, dan keterangannya. Keterangannya itu sikap gotong royong. Kriterianya terbagi atas 4. Yang pertama sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Dan terbagi atas skor 4, 3, 2, 1. Indikator pada sangat baik yaitu selalu melaksanakan kegiatan kerja bakti. Indikator baik sering pernah melaksanakan kerja bakti. Yang kriteria cukup kadang-kadang melaksanakan kerja bakti, dan kriteria kurang yaitu tidak pernah melaksanakan kerja bakti. Yang kedua, sikap kerjasama. Juga terbagi atas 4 kriteria, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Atas pembagian skor 4, 3, 2, 1. Indikatornya, yang sangat baik selalu mendiskusikan kerja kelompok bersama-sama. Yang baik sering mendiskusikan kerja kelompok bersama-sama. Yang cukup kadang-kadang mendiskusikan kerja kelompok secara bersama-sama. Dan yang kurang tidak pernah mendiskusikan kerja kelompok bersama-sama. Yang ketiga yaitu sikap toleransi. Sikap toleransi kriterianya juga terbagi atas 4, yaitu sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Atas skor 4, 3, 2, 1. Indikatornya tidak pernah memilih-milih teman dalam berbuat baik. Kadang-kadang memilih teman dalam berbuat baik. Sering memilih-milih teman dalam berbuat baik. Dan yang kurang selalu memilih-milih teman dalam berbuat baik. Petunjuk perskoran. Skor akhir sama dengan skor yang diperoleh oleh siswa per skor maksimal dikali 100%. Dengan keterangan sangat baik yaitu rentang nilai 81 sampai 100%, yang baik 62 sampai 80%,
yang cukup 44-61%, dan yang kurang 25-44%. Selanjutnya yaitu instrumen penilaian sikap ilmiah. Penilaian sikap ilmiah terbagi atas 5. Yang pertama, jujur, disiplin, bertanggung jawab, sopan atau santun, dan percaya diri. Berikut adalah rubrik penilaiannya. Yang pertama, pada sikap jujur. Sikap jujur terbagi kriterianya menjadi 4, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Atas pembagian skor 4, 3, 2, 1. Indikatornya yang sangat baik selalu mengerjakan ujian di sekolah tanpa mencontek. Yang baik sering mengerjakan ujian di sekolah tanpa mencontek. Yang cukup kadang-kadang mengerjakan ujian di sekolah tanpa mencontek. Dan yang kurang tidak pernah mengerjakan ujian di sekolah tanpa mencontek. Yang kedua, sikap disiplin. Kriterianya terbagi 4, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Skornya 4, 3, 2, 1. Indikator sangat baik selalu mengumpulkan tugas tepat waktu, baik sering mengumpulkan tugas tepat waktu, cukup kadang-kadang mengumpulkan tugas tepat waktu, dan yang kurang tidak pernah mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang ketiga, sikap bertanggung jawab. Juga terbagi atas 4 kriteria, sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Skornya 4, 3, 2, 1. Dengan kriteria sangat baik, memiliki indikator selalu melaksanakan tugas kelompok dengan baik. Baik, sering melaksanakan tugas kelompok dengan baik. Kriteria cukup, kadang-kadang melaksanakan tugas kelompok dengan baik. Dan kriteria kurang, tidak pernah melaksanakan tugas kelompok dengan baik. Yang keempat, sikap sopan santun. Juga terbagi atas 4 kriteria, sangat baik dengan skor 4, dengan indikator selalu melaksanakan perintah guru. Yang baik, skor 3, sering melaksanakan perintah guru. Cukup, skor 2, kadang-kadang melaksanakan perintah guru. Dan yang terakhir, kurang, skor 1, indikator tidak pernah melaksanakan perintah guru. Dan yang terakhir yaitu sikap percaya diri. Sikap percaya diri terbagi juga atas 4 kriteria penilaian. Yang pertama sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Dengan skor 4, 3, 2, 1. Indikator sangat baik selalu berani melaksanakan presentasi di depan kelas. Baik sering melaksanakan presentasi di depan kelas. Dan cukup kadang-kadang berani melaksanakan presentasi di depan kelas. Dan yang terakhir kurang yaitu tidak pernah berani melaksanakan presentasi di depan kelas. Untuk petunjuk skorannya sama dengan cara penilaian pada sikap sosial, yaitu skor akhir sama dengan skor yang diperoleh siswa per skor maksimal dikali 100%. Dengan keterangan sangat baik memiliki 8 rentang 81 sampai 100%, yang baik 62 sampai 80%, yang cukup 44 sampai 61%, dan yang kurang 25 sampai 43%. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Elsa atas penjabaran materinya. Selanjutnya saya akan menjabarkan materi selanjutnya. Kisi-kisi instrumen penilaian sikap, Satuan Pendidikan SMP, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, kelas 8, materi Sistem Pernapasan Manusia. Pada kisi-kisi ini ada 2 KI, yaitu KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, di mana indikator pencapaian kompetensinya adalah 1.1, menghargai ajaran agama yang dianut, 1.2 melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 1.3 mengajak teman seagama untuk melakukan ibadah, 1.4 menghayati ajaran agama yang dianutnya, di mana bentuk instrumennya adalah observasi dan penilaian diri. Tingkat aspek afektif 1.1 A3, 1.2 A3, 1.3 A3, 1.4 A4. Lanjut ke bawah. Baik, selanjutnya itu adalah KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun. Ke bawah, moderator. Saya ulangi, KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin,
tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Di mana indikator pencapaian kompetensinya adalah 2.1 mengerjakan praktikum dengan hasil pengamatan sendiri, 2.2 mengumpulkan tugas tepat waktu, 2.3 melaksanakan pengamatan kelompok dengan baik, 2.4 melaksanakan kegiatan mencari bahan praktikum, 2.5 mendiskusikan tugas kelompok bersama-sama, 2.6 tidak memilih teman dalam membuat tugas atau membentuk kelompok, 2.7 selalu melaksanakan perintah guru dan laboran, 2.8 berani melaksanakan presentasi di depan kelas maupun di laboratorium sekolah, di mana bentuk sikapnya ke atas sedikit, moderator. 2.1 yaitu jujur, 2.2 disiplin, 2.3 tanggung jawab, 2.4 gotong royong, 2.5 kerjasama, 2.6 toleransi, 2.7 sopan atau santun, 2.8 percaya diri, di mana bentuk instrumennya adalah observasi dan penilaian teman. Sedangkan tingkat aspek afektifnya adalah 2.1 A5, 2.2 A5, 2.3 A3, 2.4 A3, 2.5 A2, 2.6 A3, 2.7 A3, 2.8 A5. Ke bawah, moderator. Sampai sini. Ke atas sedikit. Nah, berikut ini adalah bentuk dari lembar observasi penilaian sikap sosial, di mana sikap yang saya nilai itu ada 3, yaitu pertama gotong royong, kerjasama, dan toleransi. Ke bawah. Di mana petunjuk penskorannya itu skor akhir sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Kriterianya sangat baik, mendapatkan nilai 81 sampai 100, baik 62 sampai 80, cukup 44 sampai 61, kurang 25 sampai 44. Dan di bawah ini adalah rubrik penilaian sikap sosial atau petunjuk pengisian dalam penilaian sikap, yaitu pada aspek gotong royong dengan skor 4, kriterianya selalu melaksanakan kegiatan kerja bakti. Skor 3, sering pernah melaksanakan kerja bakti. Skor 2, kadang-kadang melaksanakan kerja bakti. Skor 1, tidak pernah melaksanakan kerja bakti. Aspek yang kedua itu kerjasama. Skor 4, kriterianya siswa dapat bekerja sama dengan semua siswa. Skor 3, siswa hanya dapat bekerja sama dengan siswa lain yang disukainya dengan sependapat dengannya. Skor 2, siswa kurang dapat bekerja sama dengan siswa lain. Skor 1, siswa tidak dapat bekerja sama dengan siswa lain. Selanjutnya yaitu aspek toleransi. Skor 4, tidak dengan kriteria, tidak pernah memilih-milih teman dalam berbuat baik. Skor 3, kadang-kadang memilih teman dalam berbuat baik. Skor 2, sering memilih-milih teman dalam berbuat baik. Dan skor 1, selalu memilih-milih teman dalam berbuat baik. Baik, selanjutnya yaitu ada lembar observasi sikap ilmiah. Beginilah bentuknya. Ada nomor, nama siswa, sikap yang dinilai yaitu rasa ingin tahu, disiplin, bertanggung jawab, sopan atau santun, dan percaya diri, serta keterangan dengan penskorannya sama yaitu 4. Ke bawah, moderator. Petunjuk penskorannya sama, yaitu skor akhir sama dengan skor yang diperoleh dibagi skor maksimal dikali 100. Kriterianya sangat baik, mendapatkan nilai 81 sampai 100, baik 62 sampai dengan 80, cukup 44 sampai dengan 61, kurang 25 sampai 44. Dan di bawah ini adalah rubrik penilaian sikap sosial atau petunjuk penilaiannya, yang dimana aspek yang pertama yaitu rasa ingin tahu, skor 4, siswa selalu bertanya dan mencari informasi mengenai materi yang dipelajari. Skor 3, kriterianya siswa sering bertanya namun kurang mencari informasi yang dicari. Skor 2, siswa kadang-kadang bertanya dan mencari informasi mengenai materi yang dipelajari. Skor 1, siswa tidak pernah bertanya dan memberitahu mengenai
dan mencari tahu mengenai materi yang dipelajari. Aspek yang kedua itu disiplin dengan skor 4, kriterianya selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Skor 3, sering mengumpulkan tugas tepat waktu. Skor 2, kadang-kadang mengumpulkan tugas tepat waktu. Skor 1, tidak pernah mengumpulkan tugas tepat waktu. Selanjutnya, aspek bertanggung jawab. Skor 4, kriteria selalu melaksanakan tugas kelompok dengan baik. Skor 3, sering melaksanakan tugas kelompok dengan baik. Skor 2, kadang-kadang melaksanakan tugas kelompok dengan baik. Skor 1, tidak pernah melaksanakan tugas kelompok dengan baik. Selanjutnya adalah aspek sopan dan santun dengan skor 4, kriterianya selalu melaksanakan perintah guru. Skor 3, sering melaksanakan perintah guru. Skor 2, kadang-kadang melaksanakan perintah guru. Skor 1, tidak pernah melaksanakan perintah guru. Ke bawah, moderator. Selanjutnya yaitu aspek kelima, itu aspek percaya diri dengan skor 4, kriterianya siswa percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan mampu menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Skor 3, siswa percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusi tapi kurang dalam menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Skor 2, siswa kurang percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan kurang tepat dalam menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Skor 1, siswa tidak percaya diri dalam mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan tidak tepat dalam menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Baiklah, sekian penyampaian materi kisi-kisi instrumen penilaian sikap dari kelompok 5. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya dan semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kita yang nantinya akan menjadi calon guru. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami sangat mengharapkan koreksi dari teman-teman dan bimbingan dari Ibu. Akhirnya, saya sebagai moderator mewakili teman-teman dari kelompok 5. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.